Puji syukur kepada Tuhan, kalau hari ini Tuhan Yesus masih memimpin kita untuk memuji serta mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa ya. Semua tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Kami sungguh bersyukur, terima kasih kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau akan memimpin kami untuk memuji, memuliakan Engkau, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tenangkan hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada firman Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya kami bisa datang kepadamu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita mau ajak kalian nyanyi Aku Sedang Berjalan Dengan Tuhanku. Dengan semangat ya, kita nyanyi semua, buka mulut ya. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar mulia penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar mulia penuh di hatiku. Lagu kedua kita nyanyi ya, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi satu lagu pujian ya. Gak usah harap kalian semua buka mulut dan menyanyi ya. Oh Tuhan, pimpin langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam terang, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Ya, kita akan tenangkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Gak usah harap anak-anak semua duduk yang rapi, diam, dan mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, kita jumpa lagi untuk belajar Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Allah Bapa, kami yang berada di kerajaan surga, mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa. Kami masih bisa
belajar Alkitab, tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan ini. Dan juga ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, kita mau mulai cerita hari ini, yaitu dari Kejadian 11 ayatnya yang ke-27 dan 32. Buka Alkitabnya di Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor keduanya kawin, dan istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi dari ayat-ayat ini 27 sampai 32 kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang silsilah dari keluarga Abraham ya, Abram dulu namanya Abram sebelum diganti sama Tuhan menjadi Abraham. Nah, di sini kalian lihat nama papanya Abraham adalah Terah, pakai H ya, Terah. Terus dia punya, Abram ini punya saudara namanya Nahor sama Haran. Siapa? Nahor sama Haran. Dan di sini ada dibilang Lot. Tahu Lot kan? Yang bersama-sama dengan Abram pergi ke tanah Kanaan. Lot kan? Ingat? Nah, Lot ini adalah keponakan dari Abraham, yaitu adik dari siapa? Haran, ya kan? Saudara laki-lakinya. Terus ketika Terah masih hidup kan, dia pergi ke tanah Kanaan bersama siapa? Anaknya, 3 anaknya kan? Siapa? Abram, Nahor, sama Haran. Terus Lot, Abram, istri Abram, yaitu Sarai, namanya Sarai, dan juga siapa? Ya, cucunya Lot. Jadi ini yang pergi ke tanah Kanaan dari Ur Kasdim. Kalian tahu gak? Mereka menetap di Haran dan siapa? Meninggal. Yaitu Terah ketika dia umurnya 205. Ya, 205 dia mati di Haran, nama tempat ya. Haran itu nama tempat. Jadi dia mati ketika 205 tahun. Belum sampai tanah Kanaan ya, ini masih di perjalanan. Setelah itu siapa mati? Terah, papanya dari Abram, Nahor, sama Haran. Dia mati. Terus habis itu dibilang di sini mereka pergi dari Ur Kasdim. Ur Kasdim, kamu tahu gak Ur Kasdim? Ur Kasdim itu dia adalah kota yang besar di mana mereka bisa punya apapun. Orang-orang yang belajar Alkitab, yang lebih jago Alkitabnya, dia bilang Ur Kasdim itu tempat di mana dia tinggal. Siapa? Terah, Abram sama saudaranya tinggal. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Allah memanggil Abram untuk pergi dari Ur Kasdim ke Kanaan. Ya kan? Kenapa sih dia mau? Padahal di Ur Kasdim
Dia termasuk orang yang kaya. Dia punya segalanya, dia punya ternak. Kalau zaman dahulu, kekayaan diukur dari ternak dan juga pembantu-pembantu. Berapa banyak pembantu kamu punya? Berapa hasil tanah yang kamu punya? Itu dibilang kaya. Dan juga kamu punya mungkin di situ rumah. Nah, itu dibilang kaya. Abram ini termasuk orang yang kaya. Tapi ayat 12 di sini, pasal 12 di sini, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di ayat sebelumnya dibilang ke Kanaan kan? Karena itu udah kesimpulannya bahwa dia akan pergi ke Kanaan. Padahal di ayat 12 sebenarnya Allah belum kasih tahu kemana Abraham harus pergi. Dia tapi harus pergi untuk pergi ke suatu tempat. Ya kan? Dan ini janji Tuhan. Akan kutunjukkan kepadamu. Allah nanti akan tunjukkan di mana letak sesungguhnya tempat yang mau Tuhan dia pergi. Terus, aku akan membuat engkau, Abram, menjadi bangsa yang besar. Terus, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Nah, semua hal ini adalah janji Tuhan. Bahwa dia akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan juga orang banyak tahu namanya Abram ini. Di mana-mana. Padahal, kalau di Ur Kasdim itu, sebenarnya mereka itu gak menyembah Tuhan Allah. Tapi Abraham dengan imannya dia percaya bahwa apa yang dia dengar, apa yang disuruh sama Allah itu benar. Jadi di sini dia bilang, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, jadi kan tadi di Haran kan, terus Tera mati dan juga Haran mati, papanya dari Lot. Ya kan? Jadi di sini mereka pergi bersama Lot, keponakannya dan juga istrinya. Terus apa lagi yang pergi sama dia? Dia membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan serta harta benda yang didapat mereka dan orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi Abram pergi bersama mereka, bersama harta benda, ternak, semuanya yang dia dapatkan dari Haran. Terus Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke tempat dekat Syichem, yaitu pohon terbatim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Dan Abram pergi mau menuju Kanaan. Tapi di Kanaan itu yang Tuhan Allah janjikan untuk dia dan anaknya menjadi negeri yang besar, dari bangsa yang besar, itu ditempatin orang. Bagaimana bisa dia jadi bangsa? Ya kan? Sedangkan dia berapa orang sekarang? Maksudnya kalau yang dicatat di sini bertiga, tapi dia ada pembantunya, emang ada anaknya. Yang anak dari anak-anak dari pembantunya semuanya ada, tapi yang dari keturunannya dia cuman beberapa saja, ya kan? Cuman ada Abram, Sarai dan Lot, ya kan? Terus apa lagi? Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan firman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan.
Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh dari tanah Negeb. Di sini dijelasin dari ayat 7 sampai ayat 9 bahwa Abram itu dia ketemu, menampakkan diri. Allah yang kasih lihat kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Jadi keturunan Abram. Tapi di sini Abram mandul, Sarai mandul dibilangnya kan? Sarai mandul artinya Sarai tidak punya anak, tidak bisa punya anak karena mandul. Mandul itu artinya tidak bisa punya anak, ya. Terus dia bilang sampai keturunanmu. Terus Abram hanya percaya saja. Itu yang susah. Tahu gak? Ketika kita disuruh percaya sama Tuhan Yesus, mungkin kamu susah. Kenapa? Kamu tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tapi kamu harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan benar-benar ada di Alkitab dan benar-benar nyata. Telah datang menjadi manusia, dari bayi bertumbuh menjadi dewasa, dan disalibkan untuk dosa-dosa kita. Mungkin banyak orang yang meragukan, banyak orang yang bilang, oh Tuhan Yesus itu tidak benar. Tidak ada yang benar, Tuhan Yesus itu cuma dongeng. Dia bilang gitu, mereka bilang gitu. Tapi Tuhan Yesus benar-benar ada. Seperti Abram, dia percaya apa yang dikatakan Allah kepadanya. Walaupun dia tidak bisa melihat, oh tanah Kanaan padahal masih ada yang ditempatin. Dia belum bisa tahu, oh bener gak sih perkataan Allah nih? Tapi iman adalah iman. Iman adalah percaya tanpa melihat. Kita tidak melihat tapi kita percaya. Itulah orang-orang yang diberkati. Kamu mau gak diberkati oleh Allah? Diberkati bukan artinya cuma dapat duit, dapat mobil, dapat ini, dapat itu. Bukan itu. Itu materi. Bukan materi yang terpenting. Tapi kita mempunyai Allah. Kita punya keselamatan. Kita bisa masuk surga. Buat apa kita di dunia kaya? Tapi nanti kita setelah mati, kita ke neraka. Dan kita dimasukkan ke dalam api neraka. Yang menyala-nyala sampai selama-lamanya. Dan kamu sendiri di situ. Jangan mau punya harta, kekayaan di dunia ini, tapi kamu tidak punya Tuhan. Kamu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kamu bilang, Tuhan itu bohong. Tuhan Yesus itu nggak ada. Jangan seperti itu. Jangan seperti orang bebal. Yang sudah tahu, sudah pernah dengar, tapi masih tidak mau percaya. Sekarang nggak usah tanya, apakah kamu benar-benar percaya sama Tuhan Yesus? Seperti Abram. Walaupun dia nggak ngelihat apa yang akan terjadi ke depannya. Tuhan cuma janji dia akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan cuma berjanji dia dan keturunannya akan diberkati. Tapi dia nggak ngelihat, belum melihat, tapi dia percaya. Makanya responnya Abram itu apa? Dia mendirikan mezbah untuk Allah. Mezbah di sini artinya dia bersyukur, dia menyembah Allah. Bagaimana Tuhan Allah memberikan dia janji. Kita juga punya janji. Kita juga dapat janji dari Alkitab. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita. Tapi kamu mau gak terima janji itu? Janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia. Kalau kamu gak mau percaya, kamu gak bakal bisa selamat. Kamu di neraka. Kamu mau ke neraka? Jangan ya. Terus dia menyembah Tuhan, mendirikan mezbah untuk Tuhan. Artinya Abram percaya perkataan Allah. Jadi dia memanggil nama Tuhan, Yehovah. Jadi kita juga harus memanggil nama Bapa kita, nama Allah kita seperti Abram. Dan kita bisa menyembah Tuhan dari pujian kita, dari persembahan kita seperti Abram juga, ya. Jadi hari ini kita telah belajar bagaimana
Abram itu adalah manusia biasa, tapi dia taat, dia percaya kepada Allah. Bagaimana dia mengikuti setiap perintah Allah, walaupun dia tidak melihat dengan matanya, tapi dia melakukan. Dia mau percaya dan dia mau membuat mezbah, dan dia memanggil nama Allah dengan ketulusan hatinya, ya. Kita juga harus tulus untuk percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi hari ini kita telah belajar tentang Abraham, bagaimana dia dipanggil dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan bersama dengan Sarai istrinya dan Lot. Jadi nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut tentang cerita di kitab Kejadian ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami yang berada di kerajaan surga, mengucap syukur untuk hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami benar-benar percaya kepada firman-Mu, janji-Mu, yaitu Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami dari dosa dan kesalahan kami. Ajarkan kami benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ajarkan kami supaya kami tidak nakal dan kami menjalankan dengan taat seperti Abraham yang menjalankan dengan taat segala perintah daripada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dah.